Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Taib, ikhwani fillah, mungkin sebelum kita lanjut, kita akan membahas tugasnya kemarin ya, wajib al-manzili. Taib, antum cocokkan ya, saya tuliskan di papan tulis. Ada berapa soal kemarin? 7 soal. Lumayan ya. Ini enggak kebesaran ya. Nanti enggak muat papan tulisnya. Soal yang pertama kemarin apa? Yang mau di-i'rab? Usamatu lam ya'ti. Baik. Usamatu lam ya'ti. Sekarang Usamatu bagaimana i'rabnya? Usamatu ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu minal ismi alladhi la yansarif, gitu ya. Wal mani'u lahu minas sarf. Apa al mani'u lahu minas sarf? Al-alamiyatu ma'at ta'nis bi ghairil alif. Nah, terlalu panjang papan tulisnya. Apa lagi? Lam harfu jazmin, mabaniun ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Ya'ti fi'lun mudhari'un, gimana keadaannya? Majzumun bi lam wa alamatu
jazmihi. Apa tanda jazmnya? Hadfu harfil illah li'annahu fi'l mudhari' mu'tal na'am. Kenapa? Iya, kita kan belum masuk di jawazim. Nah, nanti akan disebutkan. Baik, soal yang kedua apa? Ainal mudarrisu. Mungkin terlalu lama kalau dituliskan ya. Baik. Ainal mudarrisu. Gimana ya i'rabnya? Aina ismul istifham mabniun 'alal fath fi mahalli fi mahalli saja nanti ya dilanjutkan. Kemudian al mudarrisu ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Baik. Soal yang ketiga, bil muhandi sina. Marartu fi'il madhi mabniun 'ala as-sukun liittisalihi mabniun 'ala as-sukun liittisalihi bi dhamir raf'in mutaharrik la mahalla lahu min al-i'rab. Tayyib. Bil muhandisin ba harfu jarrin mabniun 'alal kasr la mahalla lahu min al-i'rab. Al muhandisina ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi apa? Al ya niyabatan 'anil kasrati li'annahu jam'il mudzakkar salim. Baik. Soal yang keempat. At-talibani lam yaktuba, begitu ya? At-talibani ismu marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alif niyabatan 'an ad-dhammati li'annahu min ismil muthanna. Lam harfu jazmin mabni 'ala as-sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Yaktuba lan. Baik. Lan harfu nasbin mabni 'ala as-sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Yaktuba fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu minal amthilatil khamsah. Yang kelima, ra'aitu Khadijata fi hadra maut. Ra'aitu fi'lu madin mabni 'ala sukun liittisalihi bi dhamir rafa' mutaharrik
la mahalla lahu min al-i'rab. Khadijata ya. Ra'aitu Khadijata ismu mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismi alladhi la yansarif. Wal mani'u lahu min as-sarf al-alamiyatu ma'at ta'nits bi ghairil alif. Fi harfu jarrin mabni 'alal kas la mahalla lahu min al-i'rab. Hadramauta ismun majrurun bi fi. Ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathatu niyabatan 'anil kasrati li'annahu min al-ismi alladhi la yansarif. Wal mani'u lahu min as-sarf al-alamiyatu ma'a tarkib mazji. Baik, yang keenam, uridu an azhaba ila al-masjid. Uridu fi'lun mudhari'un marfu'un. Kenapa marfu'? Litajarrudihi 'anil nasib wal jazim wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih li'annahu fi'lun mudhari'un alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Gimana Bu Arsy? Baik, an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbal mabniun 'ala as-sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Adhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa 'alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu al-akhir li'annahu fi'lun mudhari'un alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Terus an wa ma dakhala alaihi fi ta'wilil masdar uridu adh-dhihaba. Uridu dhahaban bisa juga uridu dhihaba. Nah, yang tepatnya uridu dhihaba, az-dhihab. Dhahaba yadhhabu dhihaban, ya, az-dhihaba begitu. Uridu dhihaba. Bisa juga uridu dhihabi, ya, saya menginginkan kepergianku ke masjid. Baik, lanjut. Ila harfu jarrin mabni 'alal fath la mahalla lahu min al-i'rab. Al-masjidi ismu majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu adh-dhahiratu ala akhir li'annahu min ismil mufrad. Sudah ya? Baik, yang terakhir wa an tarji'u afdalu. Wa an tarji'u afdalu. Naam, an harfu nasbin wa masdarin wa istiqbalin mabni 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tarji'u fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa 'alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu min al-amthilatil khamsah. Baik. An wa ma dakhala alaihi fi ta'wilil masdar waruju'ukum, ya, ruju'ukum, ya, waruju'ukum itu takdirnya, ya. Sudah benar Abu Arsy? Abu Abdul Malik? Sudah benar ya? Baik, waruju'ukum afdalu
Afdalu ismun ismun marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Khata. Iya, sudah benar. Li'annahu min ismil mufrad. Dia bukan ismul ladzi la yansarif ya? Ya, kenapa? Walaupun wazan fi'il ya. Walaupun dia wazan fi'il tapi dia ya hanya punya satu saja, satu illah, yaitu wazan fi'il saja. Dia bukan alamiyah. Oh, tapi dia masuk wasfiyah kan? Iya, berarti dia masuk ismul ladzi la yansarif. Berarti afdalu ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhiri li'annahu min ismil ladzi la yansarif wal mani'u lahu min as-sarf apa? Al-wasfiyatu ma'a waznil fi'il. Al-wasfiyatu ma'a waznil fi'il. Dibenarkan ya? Bukan dibenarkan, dicocokkan. Khair insyaallah. Baik, selesai wajibul manzili yang selama ini mengganjal di hati ya. Menjadikan lebaran Idul Fitri tidak tenang. Tayyib, kita lanjut ya. Masuk kepada nawasib yang kedua. Coba dilihat pada halaman 22. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nawasib yang kedua adalah lan. Nawasib yang kedua adalah huruf lan. Apa artinya lan? Lan tidak akan. Lan artinya apa? Tidak akan. Lan ini disebut dengan harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin. Harfu nasbin wa nafyin wastiqbalin. Dia huruf nasab dan huruf penafian dan huruf istiqbal. Nah, jadi dia huruf nasab. Kenapa? Karena dia menasab fi'il mudhari. Kemudian dia disebut huruf nafi. Apa artinya huruf nafi? Ya, penolakan. Ya, penafian ya, penolakan. Wastiqbal huruf istiqbal. Apa artinya istiqbal kemarin? Menjadikan fi'il mudhari yang asalnya bermakna apa? Yang asalnya bermakna hal dan istiqbal, ketika masuk lan maka dia mengkhususkan bermakna istiqbal saja. Ya. Khusus bermakna istiqbal saja. Begitu ya. Jadi dia tiga, harfu nasbin wa nafyin wa istiqbal. Apa bedanya dengan an kemarin? Kalau an dia huruf masdar, kalau lan huruf nafi. Maka ketika lan itu huruf nafi bukan huruf masdar, maka tidak ada takwil masdarnya. Ya, tidak ada lan wa ma dakhala alaihi. Begitu ya. Beda dengan an kemarin. An karena dia huruf masdar, maka dia an wa ma dakhala alaihi fi ta'wilil masdar. Jelas? Adapun lan maka dia tidak ada takwil masdarnya. Karena dia huruf nafi saja. Baik, misal lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini ayat ya dalam surah Al-Baqarah. Kalian tidak akan menggapai kebaikan, albir, ya, perbuatan baik, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Nah, yang kita mau i'rab di sini dua kata saja, lan tanalu. Lan tanalu. Apa i'rabnya lan? Lan harfu nasbin wa nafyin wa istiqbalin.
mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tanalu fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Dia fi'il mudhari' yang mansub dengan apa? Dengan lan yang masuk padanya. Ya, jadi yang menyebabkan dia mansub tanalu, yang menyebabkan tanalu itu mansub adalah apa? Huruf lan. Wa alamatu nasbihi, tanda nasabnya adalah hadfun nun, dihilangkannya huruf nun. Kenapa? Li'annahu minal amtsilatil khamsah. Ingat mansubnya amtsilatul khamsah hadfun nun. Amtsilatul khamsah marfu'nya dengan apa? Ayo. Kemarin amtsilatul khamsah gimana i'rabnya? Marfu'un bi thubutin nun, mansubun wa majzumun bi hadzfin nun. Ya, dengan dihilangkannya huruf nun. Baik. Sekarang kita mau i'rab waw yang di depan itu. Tanalu, ya, asalnya tanaluna, begitu ya. Tapi karena dia mansub, kalau masukkan huruf nasab yaitu lan, maka dihilangkan nunnya. Nah, perhatikan sini. Lan sudah kita i'rab ya. Iya. Tanalu Jadi yang kita mau i'rab di sini ini tanalu asalnya tanaluna, begitu ya? Ya. Tanaluna. Tanalu bersambung dengan wawul jamaah, ya kan? Ya. Anta tanalu. Begitu ya? Kamu satu orang menggapai. Antuma bukan talangi. Tanalani. Antuma tanalani. Kalau antum tanaluna, begitu ya? Kalian menggapai. Ya. Tanaluna. Tanaluna ini kemasukan lan yang merupakan huruf nasab. Maka tanalu harus mansub. Mansubnya dengan apa? Dihilangkan huruf nun. Begitu ya? Dihilangkannya huruf nun. Ya, karena waw ini adalah waw apa? Waw jamaah harus diberikan apa? Alif. Sudah ya? Nah, sekarang tanalu sudah. Tanalu fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu minal amtsilatil khamsah. Sekarang yang kita mau i'rab ini wawnya. Begitu ya? Ya. Gimana caranya? Al-waw wawul jamaah. Wawul jamaah mabniun ala sukun fi mahalli. Ya, dia fi mahalli ya. Mabniun ala sukun fi mahalli. Fi mahalli apa? Fi mahalli raf'in. Nanti ya akan ada di belakang penjelasannya. Masih ada kelanjutannya nih ya. Baik, sekarang alif. Alifnya yang di depan waw. Al-alif itu apa? Langsung saja fariqah. Alif pembeda antara wawul jamaah dengan waw yang lainnya. Ya, al-alif fariqah. Alifnya itu alif pembeda. Naam.
Baik, selesai ya. Lan. Jadi seperti itu semuanya. Ya. Misalnya saya berikan contoh yang lain ya. Tarji'u. Apa artinya tarji'u? Kembali. Masuk lan menjadi lan tarji'. Lan tarji'a. Yang menyebabkan mansub adalah lan. Ya kan? Ya. Aktubu. Apa artinya aktubu? Saya sedang menulis. Masuk lan aktuba. Ya. Nah, hanya kebetulan di sini contohnya adalah amtsilatul khamsah, maka dia mansubnya dengan hadzfun nun. Ya. Gimana mengi'rab lan tarji'ah? Coba Abu Rafa di i'rab. Lan harfu nasbin wa nasbin wa istiqbal. Tarji'ah mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. tarji'ah fi'lun mudhari'un mansubun bi wa alamat nasbi al-fathatu dhahirun ala akhir li'annahu fi'lun mudhari'un lam yattasil bi akhir li'annahu fi'lun mudhari'un alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Baik, sudah ya? Nah. Selanjutnya yang ketiga. Nawasib yang ketiga, penasab fi'il mudhari yang ketiga adalah idzan. Apa artinya idzan? Idzan kalau demikian. Ya, atau kalau begitu. Idzan ini adalah harfu nasbin wa jawabin wa jazain wa istiqbal. Dia banyak ya. Dia harfu nasab, dikatakan huruf nasab karena dia menasab fi'il mudhari. Wa jawabin wa jaza, dan dia adalah huruf jawaban dan balasan. Jadi kalau ada idzan itu harus ada jawaban dan balasannya. Kemudian dia juga huruf istiqbal. Istiqbal menunjukkan yang akan datang. Nah, yang akan datang. Hanya perlu dipahami, lihat di situ, idzan itu ada dua bentuknya. Ada dua bentuknya. Yang pertama, bimakna istiqbal. Idzan bermakna istiqbal, bermakna yang akan datang. Nah, inilah idzan yang menasab fi'il mudhari, yang bermakna apa? Istiqbal. Makanya dikatakan harfu nasbin wa jawabin wa jazain wa istiqbal. Ini yang masuk dalam pembahasan kita. Idzan bermakna istiqbal. Misal contohnya, sa'ajtahidu fi durusi idzan tan jaha. Idzan tanjaha. Contohnya, sa'ajtahidu fi durusi idzan tanjaha. Lihat di situ, idzan dia menasab tanjaha, ya kan? Karena dia huruf nasab. Kemudian idzan itu berada pada posisi sebagai jawaban dan balasan dari kalimat sebelumnya. Berarti idzan ini harus ada kalimat sebelumnya ya. Harus ada kalimat sebelumnya. Jadi dia posisinya itu sebagai jawaban dan balasan dari kalimat sebelumnya. Kenapa? Karena dia harfu jawabin wa jaza. Sudah? Paham? Ya, lihat di situ, sa'ajtahidu fi durusi.
saya akan bersungguh-sungguh pada pelajaran-pelajaranku. Jawabannya apa? Balasannya apa? Idzan, kalau demikian, tanjaha, kamu akan lulus, kamu akan berhasil. Ya. Maka dia posisinya sebagai apa? Sebagai balasan dan jawaban, atau jawaban dan balasan. Kemudian dia adalah huruf istiqbal, menunjukkan yang akan datang. Idzan tanjah, saya akan bersungguh-sungguh dalam pelajaranku. Maka dikatakan kepadanya, kalau demikian kamu akan berhasil. Ya, berhasilnya kapan? Sekarang atau yang akan datang? Yang akan datang. Dia bukannya bersungguh-sungguh sekarang langsung berhasil, begitu ya? Tapi dia bersungguh-sungguh sekarang, besok dia akan berhasil. Sudah? Nah, ya. Itu makna harfu nasbin wa jawabin wa jazain wa istiqbal. Kenapa? Tidak bisa di awal kalimat. Dia harus di akhir. Dia bukan di akhir ya. Dia harus didahului oleh beberapa kalimat. Coba lihat sini. Seorang mengatakan sa'ajtahidu, sa'ajtahidu fi durusi. Sampai sini ya. Saya akan bersungguh-sungguh pada pelajaran-pelajaranku. Maka seorang menimpali mengatakan idzan. Ya, ini menggunakan kata idzan. Tanjaha. Tanjaha ini maksudnya dengan idzan. Kenapa? Karena idzan adalah huruf nasab. Kemudian dia posisinya sebagai apa? Dia sebagai jawaban dari apa? Dari kalimat ini. Nah, jawaban dari kalimat ini atau balasan yang akan diterima kalau konsekuensi ini dilaksanakan adalah idzan tanjaha. Begitu ya? Jadi harus ada kalimat sebelumnya. Dia posisinya sebagai jawaban atau balasan. Nah, kemudian dia dikatakan huruf istiqbal. Idzan ini huruf istiqbal. Kenapa? Menjadikan tanjaha ini bermakna istiqbal. Menjadikan fi'il mudhari' setelahnya bermakna istiqbal. Iya. Saya akan bersungguh-sungguh pada pelajaranku. Kapan ini? Sekarang ya. Saya bersungguh-sungguh pada pelajaranku. Sekarang. Hasilnya apa? Yang akan datang kamu akan berhasil. Faham? Maka idzan itu bermakna istiqbal atau berfungsi menjadi huruf istiqbal yang akan datang. Nah, dan perhatikan ikhwani fillah, inilah jenis yang pertama, idzan bimakna istiqbal. Inilah yang masuk dalam pembahasan nawasib fi'il mudhari. Nah, baik, idzan jenis yang kedua bimakna hal. Idzan, ada idzan maknanya sekarang. Misal contohnya sa'ajtahidu fi durusi idzan adhunnuka najiyan. Saya akan bersungguh-sungguh pada pelajaranku, kalau demikian saya yakin kamu berhasil. Ya. Ini saya yakin kamu berhasil sekarang ya, bermakna hal sekarang. Idzan adhunnuka najiyan, karena masuk kata dhanna. Nah, maka ini yang bermakna hal, dan ini idzan bukan sebagai nawasib. Faham? Idzan pada kalau dia bermakna hal, bermakna sekarang, dia bukan nawasib, dia bukan penasab fi'il mudhari. Dia tidak beramal di situ.
Sudah? Nah. Kemudian lihat di bawah, idzan yansibul mudhari'a bi syart. Idzan itu menasab fi'il mudhari' dengan syarat. Syaratnya ada berapa? Ada 3 syarat. Yang pertama, ayyaqa'a jawabun wa jazaa'un lima qablahu. Dia harus posisinya sebagai jawab dan jaza, jawaban dan balasan terhadap kalimat sebelumnya. Itu syarat yang pertama. Posisinya harus sebagai jawaban, baru bisa menasab. Kalau dia bukan sebagai jawaban, maka tidak bisa menasab fi'il mudhari'. Yang kedua, syaratnya laisa lahu fasilun baina idzan wa fi'lil mudhari'. Tidak ada fasil. Apa itu fasil? Perantara. Tidak ada perantara antara idzan dengan fi'il mudhari'. Nah, tidak ada perantaranya. Jadi langsung seperti ini ya. Sa'ajtahidu fi durusi idzan tanjaha, langsung. Iya. Kalau dia ada perantaranya, misalnya idzan wa tanjah. Iya, ini namanya ada fasil, ada perantara antara idzan dengan fi'il mudhari'nya. Tidak langsung ya. Ini ada perantaranya. Maka ini tidak boleh tanjaha, tapi harus tanjahu. Faham? Ya, kenapa? Karena idzannya tidak bisa beramal. Dia tidak bersambung secara langsung. Syarat yang ketiga, al-fi'lul mudhari'u bimakna istiqbal. Fi'il mudhari'nya itu harus bermakna istiqbal. Ini sudah ya. Ya, harus bermakna akan datang. Kalau bermakna hal, maka dia tidak bisa beramal. Tidak bisa menasab fi'il mudhari'. Jelas apa yuk? Hah? Jelas ya? Taib. Selesai nawasib yang ketiga, idzan. Masuk nawasib yang keempat. Nasib yang keempat, penasab yang keempat adalah kai. Apa artinya kai? Kai agar supaya. Bukan agar-agar ya. Agar supaya. Hah? Ayyaqa'ah jawaban wa jaza, balasan lima qablahu terhadap kalimat sebelumnya. Baik, kai agar supaya. Tadi belum di i'rab ya. Sa'ajtahidu fi durusi idzan tanjaha. Antum sudah tahu i'rabnya kan? Idzan harfu nasbin wa jawabin wa jazain wa istiqbalin mabni al fath la mahalla lahu min al i'rab. Tanjaha fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan, begitu ya. Fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan wa alamatu nasbihi al fathatu adh-dhahiratu al akhir li'annahu fi'lun mudhari'un alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Bisa bersih? Khair insyaallah. Nah, baik, kai dia harfu nasbin wa istiqbal, dua saja ya. Dia berfungsi sebagai penasab dan juga bermakna istiqbal. Baik, langsung disebut situ misal contohnya, azhabu ilal ma'hadi likai ata'allamal Qur'an. Apa artinya? Saya pergi ke ma'had. Apa itu ma'had? Pesantren, pondok. Saya pergi ke pesantren likai ata'allamal Qur'an, agar saya mempelajari, agar supaya saya mempelajari Al-Qur'an. Langsung i'rab. I'rabnya likai ata'allamal Qur'an. Li
harfu jarrin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ya, dia kai itu bisa didahului oleh huruf jar. Dia sendiri huruf, dimasuki juga oleh huruf. Huruf masuk ke huruf, ya. Sama jeruk makan jeruk. Nah, jadi huruf jar. Kemudian kai harfu nasbin wastiqbalin mabniun 'ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Ata'allama fi'lu mudhari' mansubun bi kai wa 'alamatu nasbihi apa? Al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhiri li'annahu fi'lu mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'. Al-Qur'ana, ya, nanti itu kita belum bahas, ya. Situ disebut maf'ulun bih, ismun mansubun. Nah, dihapus saja maf'ulun bihinya. Kita belum dikenalkan dengan maf'ulun bih. Jadi langsung saja ismun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu 'ala akhiri li'annahu min ismil mufrad. Nah, baik. Jadi kai itu bisa menasab fi'il mudhari', apakah dia dimasuki huruf jar atau tidak? Jelas? Hanya kebanyakan penggunaan kai itu bersambung dengan li kai. Ya, kebanyakannya seperti itu. Tapi dia bisa beramal walaupun tidak bersambung dengan li. Kai aktuba, kai ajlisa. Nah, jituka kai ajlisa. Saya mendatangimu agar supaya saya bisa duduk. Nah, tapi kebanyakan penggunaan kai itu bersambung dengan lam harfu jar, li kai. Baik, selesai pembahasan kita dari nawasib fi'il mudhari'. Insyaallah besok kita masuk pada jawazimnya. Jadi pembahasan berikutnya ini sudah pembahasan gampang-gampang ini. Tidak terlalu dipusingi lagi. Sisa dihafal saja huruf apa, ya, bagaimana mengi'rabnya, selesai. Cuma yang sedikit rumitnya nanti akan ada syarat-syaratnya. Seperti tadi, ya, syarat untuk apa? Syarat untuk idzan, ya. Ada syarat dia bisa beramal. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan itu ada dua kemungkinan. Apakah sudah faham atau tidak faham? Sudah difahami semua, tidak ada lagi perlu ditanyakan. Atau tidak ada yang difaham sehingga tidak ada yang bisa ditanyakan. Baik, saya kira cukup, ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.